Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan teman-teman kisah-kisah khurafat, kisah-kisah karomah kata mereka dari kalangan Ba'alawi tentang kehebatan mereka. Di antaranya teman-teman, mereka bisa mengeluarkan emas dari telinga kuda. Dan masih banyak yang lainnya. Insya Allah kita bersama Gus Jazuli dan Tich ya. Ya, Bang Tich ya. Baik teman-teman, kita simak bersama-sama. Kita akan membahas seputar karomah. Terutama yakni karomah yang dimiliki oleh para habaib yang sudah mencapai magom kewalian, saudara. Masya Allah, Masya Allah. Jadi langsung saja kita persilahkan narasumber kita, bintang tamu kita, Gurunda Al-Habib Al-Wadi Al-Gutub Gus Aziz Jazuli LCMH, saudara. Takbir, saudara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian ini dari kitab yang lain yang berjudul Syarhus Sudur. Syarhus Sudur fi Manaqib, sebentar. Syarhus Sudur bi dzikri ba'di ahwal wa siyar wa ijazat wa manaqib. Al-Musarbal bin Nur Al-Habib Al-Allama Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein Al-Mashhud. Panjang sekali ini, Pak. Dan ini adalah apa namanya? Membahas tentang biografi dari penulis kitab Syamsud Dhahirah, kitab nasabnya RA, kitab nasabnya Ba'alawi itu, Pak. Dan yang menuliskan itu adalah putranya yang bernama Habib Al-Allama Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur. Di mana dalam kitab ini itu menceritakan tentang garama dari masih beliau ini Al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, bahwa beliau itu mampu untuk mengeluarkan emas dari telinganya seekor kuda, Bang. Masya Allah, takbir, saudara. Allah. Seekor kuda bisa mengeluarkan emas dari telinganya. Dari congek kuda gitu maksudnya. Betul. Allah, Subhanallah. Allah. Bagi antum yang kurang imannya jangan didengar, nanti antum tidak paham. Jadi sehingga antum caci maki nanti. Di sini harus husnudon. Allah. Harus betul. Harus kalau antum tidak percaya, Masya Allah, saudara. Masya Allah, sekarang mencari-cari kesalahan. Mencari-cari yang mana video yang membahas tentang karomah. Ya Allah, saudara. Jangan begitu, husnudon aja. Kalau antum belum sampai ilmunya ke situ, saudara. Silakan, tafadhol. Ya wali al-gutub. Oke. Wa qala radhiyallahu anhu, dan Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur mengatakan, Asy-Syaikhul Adani ma yatla'ul jum'ah illa wa huwa yasiru ala qutufin rumiyat min darihi ilal masjid. Allah. Al-Imam Abu Bakar Al-Adani, tidaklah beliau itu berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kecuali beliau berjalan di atas karpet Turki yang berwarna merah. Nah, Fa'arabahu yauman rajulun walahu dainun 'indal Adani. Maka pada suatu hari beliau dicegat oleh seorang laki-laki yang Al-Imam Al-Adani itu memiliki hutang kepadanya. Jadi ceritanya Habibnya punya hutang. Nah, Fatalabahu minhu, maka laki-laki itu meminta, wahai Al-Imamul Adani, bayarlah hutangmu. Dan beliau memaksa. Ada paksaan di situ. Oh ya, ada pengancaman. Ada pengancaman. Ada ancaman. Ya, ada ancaman. Faqala Al-Adani lil farasi allati huwa rakibun 'alaiha, maka Al-Imamul Adani mengatakan kepada kuda yang dikendarai olehnya, oleh laki-laki itu, atihi min uzuniki, berilah dia, si laki-laki ini, ya, uang dari telingamu, congekmu.
dari congekmu. Fasakabat dananira min uduniha, maka langsung telinga kuda tersebut mengeluarkan emas dinar ya. Berarti uang, mata uang yang begitu banyak tidak terhitung jumlahnya. Faqala al-adani li sahibid dain. Maka Imam al-Adani mengatakan kepada orang yang menagih hutang, "Shilil ladzi lak wal baqi khalli." Ambillah hakmu dan sisanya biarkan saja. Au kama qala radhiyallahu taala anhu, dan begitulah kisahnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau yang seperti itu namanya garomah, saudara. Memang hal kejadian yang terjadi secara luar biasa. Nah, itu kan emas dikeluarin. Saya sebagai wali belum mencapai gudub. Saya bisa mengeluarkan korma tanpa biji dari telinga. Daging korma tanpa biji. Dan itu pernah bisa kejadian. Bisa dimakan, Pak? Tidak. Kalau mau ente saya kirim. Kalau saya tidak. Nah, karena itu kejadian luar biasa terjadi pada saat kepepet. Insya Allah. Itu berarti sudah ada dua kisah dari habaib ini di masa lampau yang terjadi karena hutang. Saya pernah mendengarkan dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketika Habib didatangi oleh debt collector ataupun penagih hutang, entah orangnya atau dia bayar jasa orang. Kemudian oleh Habib ini memberikan cangkul. Diberikan kepada si penagih hutang, kemudian disuruh cangkul depan rumahnya. Ini dicangkullah di depan rumah Habib Fulan, maka yang keluar emas. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana dengan yang keluar dari telinga kuda atau congek kuda jadi emas? Kita harus membatalkannya, melangkahinya. Harus berhusnudzan. Harus berhusnudzan bahwa itu adalah garamah dari seorang al-imam al-kutub. Itu. Nah, kalau antum tidak husnudzan dengan ini, maka dipertanyakan keimanan antum. Antum cinta tidak dengan habaib? Antum sayang tidak dengan habaib? Antum ingin nggak masuk surga tanpa hisab? Kalau antum ingin masuk surga tanpa hisab, kalau antum mempercayai hal-hal yang gaib, kalau antum mempercayai garomah, maka antum harus percaya dengan ini. Kalau anak tidak. Lanjut. Kemudian berikutnya, ini maling jadi wali. Lanjut. Seorang maling jadi wali ya. Masih dalam kitab yang sama. Harus ada maraji'nya. Harus ada maraji'nya nih kalau kita ngomong. Ini ada. Kitab apa? Aduh, nggak kelihatan ya. Udahlah. Dalam kitab Syarah Sudur. Dekat, difokus dulu. Naam. Udah. Allah. Udah. Ya Allah. Ini masih dalam kitab yang sama. Di mana kisahnya itu ada seorang wali. Ada seorang maling. Mohon maaf diulang nama kitabnya, judul kitabnya, halaman berapa? Biar tidak jadi fitnah, sudah. Nah. Ini dijelaskan di dalam kitab Syarhus Sudur fi Manaqib Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Karya dari putra beliau yang bernama Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Di mana di halaman 206. Beliau radhiyallahu taala anhu menceritakan garamah dari Al-Imam Abi Bakar Al-Adani alaihi durus. Kita bacakan saja bersama-sama. Waqala radhiyallahu anhu, dan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan, dakhala ala Syekh Abi Bakar Al-Adani rajulun sariqun. Ada seorang laki-laki maling, seorang maling laki-laki itu masuk kepada rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adani liyasriqa, kepada rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adani liyasriqa, dan dia memang tujuannya adalah untuk maling. Setelah itu dia bersembunyi dan tiba-tiba fadakhala alaihi khamsatu nafarin minal abdar. Maka masuklah 5 orang dari wali-wali abdar. Wa qalu lahu, dan
para 5 wali abdal itu mengatakan kepada Imam Abi Bakar Al-Adani, muraduna tuqimu ahad magam akhina as-sadis tufiya wa kanatil badaliyatu indahu. Kami memiliki tujuan kepadamu hari ini, saat ini, agar engkau mengangkat seseorang di posisi saudara kami yang merupakan wali abdal yang ke-6, di mana dia meninggal pada hari ini dan statusnya sebagai wali abdal. Faqala asy-Syekhul Adani, maka Imamul Adani mengatakan, suwairaquna tahtana, di mana ada seorang maling kecil, itu ada di bawah, ngumpet dia. Maka kamu wahai maling kecil, berdirilah kamu. Faqama as-sariq min tahti syibriyah, maka maling tersebut berdiri dari arah bawah. Wamtala'a khaufan wa arqan, dan dia itu penuh dengan rasa ketakutan dan sampai berkeringat. Allah. Wa baka, kemudian maling tersebut menangis. Wataba, dan beliau tobat ala yadil Qutb Al-Adani, di tangan Al-Imam Al-Wali Al-Qutb Al-Adani. Sehingga setelah itu wa kharaja waliyan minal awliya sabaqat lahu sa'adah, kemudian beliau keluar dari rumahnya Al-Imam Abi Bakar Al-Adani menjadi seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang status kebahagiaannya itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah, luar biasa, tidak biasa di luar. Masya Allah, sungguh beruntung maling tersebut. Jadi teman-teman yang pingin jadi wali, nggak usah jauh-jauh ke Tarim, tinggal maling aja ke rumah Habib, saudara. Nggak boleh. Kita itu orang yang biasa, belum mencapai maqam tersebut. Tetapi ada juga kisah yang sepertinya tidak sama, tapi hampir menyerupai. Yakni itu di Aceh, bukan di Tarim. Dulu, di tempat kami ada seorang nenek. Dikisahkan oleh kakek saya sendiri itu. Nah, jadi kakek saya menceritakan dulu ada seorang nenek-nenek lagi makan jagung di bawah rumah. Dulu kan rumah Aceh itu rumah panggung, rumah yang tinggi gitu, tinggi sekali. Jadi kita di bawah rumah itu bisa berdiri, bisa ngapa-ngapain, bisa parkir mobil dan segala macam. Jadi malingnya ngumpet di belakang tiang. Nah, kemudian si nenek ini lagi makan jagung. Nenek kan tahu sendiri giginya udah kayak gigi kori lah. Nah, satu di Sabang, satu di Merauke, satu di Miangas, satu di Pulau Rote gitu giginya. Jadi ketika digigit jagung, kamu nggak usah geser-geser, aku udah tahu kamu di mana. Maling langsung pucat di bawah, ngumpet di tiang yang lain. Nah, udah ketahuan kan kalau di situ dia lagi gigit jagung, itu garoma leluhur kami. Nah, nggak usah kau geser-geser, aku udah tahu di mana. Nah, kena kau. Lari langsung malingnya. Nggak jadi wali tapi malingnya. Padahal dia cuma lagi makan jagung karena giginya nenek, giginya udah ompong gitu. Jadi lagi dipaskan sama giginya gitu. Kan dapat kau, langsung lari malingnya. Nah, kurang lebih cerita di Aceh begitu. Tapi bukan garoma, kebetulan. Jadi teman-teman, ini kisah yang kita dengar barusan yang dibacakan oleh Gus Aziz Jazuli sebagai wali Qutb, alumni Tarim, itu kita jadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita, bahwa ketika seorang maling mau memaling rumah Habib itu bisa jadi wali. Gampang jadi wali kalau sama Habib. Kalau dari misalnya datuk-datuk kita yang asli di pribumi ini nggak gampang jadi wali. Butuh kesabaran yang ekstra, butuh ketekunan, butuh keistiqomahan, begitu. Bisa menjaga hati, bisa menjaga lisan, bisa menjaga pikiran, gitu. Banyak sekali syaratnya menjadi wali, gitu. Tetapi kalau ingin menjadi wali yang instan, bergurulah kepada Habib. Allah. Lanjut. Dan ini saya kutipkan dari sebuah kitab berjudul Tarjamatu Sayyiduna. Aduh. Jelas ya? Oke. Tarjamatu Sayyidina Al-Imam Abi Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus, Sultanul Mala. Allah. Ini beliau adalah seorang wali Qutb
Al-Imam, Al-Wali, Al-Ghaus, bahkan Sultanul Mala, raja seluruh manusia. Dan ini disusun oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Halabi. Nah, langsung saja kepada poin yang pertama. Karomah beliau yang pertama, ketika beliau itu berada di dalam perut, masih di dalam kandungan. Nah, itu beliau mampu untuk membenarkan bacaan Al-Quran dari seseorang yang salah baca Al-Quran. Seperti kemarin Bang Fitri itu ketika mendengar seseorang yang di masjid membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alamma, begitu. Nah, kemudian oleh Bang TJ diluruskan, begitu kan? Nah, ini kalau Habib ini, kalau Habib ini itu bukannya sudah beliau dewasa enggak, tapi ketika di dalam perut itu bisa untuk meluruskan bacaan seseorang yang salah baca Al-Quran. Oke, langsung saja kita bacakan ya. Ini di halaman 2. Di halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Haka walidi Asy-Syaikh Ali an walidihi Asy-Syaikh Ahmad Al-Halabi. Diceritakan oleh ayah saya, yaitu Syekh Ali, dari bapaknya atau kakek saya yang bernama Syekh Ahmad Al-Halabi, annahu qala, bahwa beliau berkata, zaharat li syaikhina karamatun wa khawariqu adat qabla wiladatihi. Bahwa Al-Imam Abu Bakar Al-Adani itu sudah mengeluarkan karamah-karamah dan khawarik, hal-hal yang menembus kebiasaan-kebiasaan sebelum beliau lahir. Sebelum beliau lahir, beliau sudah menampakkan karamah-karamah beliau, garamah-garamah beliau. Di antaranya, annahu lamma kana fi batni ummihi, bahwa ketika beliau itu masih berada di dalam perut ibunya. Wakana ibunya. Wakana Syekh Sa'ad Aswaini yawman minal ayyam fi masjidihi yaqra'ul Qur'an. Dan ada seorang syekh yang bernama Sa'ad Aswaini, pada suatu hari beliau membaca Al-Quran di masjidnya. Dan ketika beliau membaca ayat Al-Quran, ternyata beliau salah, sahwan, secara lupa. Faradda alaihi bisautin hasanin, maka Al-Imam Abu Bakar Al-Adani yang masih ada dalam perut itu mampu untuk meluruskan bacaan yang salah dari Syekh Sa'ad Aswaini. Wa makana fil masjid ahadun, sementara tidak ada satupun orang yang ada dalam masjid. Fahara Syekh Sa'ad Aswaini, maka Syekh Sa'ad Aswaini bingung. Waduh, ini siapa ini yang membenarkan bacaan saya? Toleh kanan, toleh kiri, toleh depan, toleh belakang, toleh atas dan bawah. Gak ada orang. Bingung beliau, takut. Wa a'adal ayata min awwaliha, sehingga beliau penasaran dan mengulangi bacaan ayat yang salah tadi dari awalnya. Walamma wasala ila maudhi'il ghalat, dan ketika sampai kepada bacaan ayat yang salah, radda alaihi tsaniyatan, maka Al-Imam Abu Bakar Al-Adani yang masih di dalam perut itu meluruskan kembali bacaannya untuk kedua kalinya. Wasyah saat fa'ala dzalika amdan, sementara itu dilakukan dengan sengaja, menyalahkan bacaan ayatnya. Ila salati marratin, dan itu diulangi sampai 3 kali. Faqama Syekh wa ja'a ila indi abi, maka Syekh tersebut datang kepada ayahnya, yaitu siapa? Al-Habib Abdullah, yaitu yang bernama Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakra. Wa haka lahu bima jara, dan beliau menceritakan apa yang terjadi. Faqala waliduhu, maka ayahnya, ayah dari Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus mengatakan, hadza waladi, inilah anakku yang masih di dalam perut, radda alaihi min batni ummihi, dan dialah yang meluruskan bacaan meskipun dia itu masih berada di dalam perut ibunya. Subhanallah. Subhanallah. Ini adalah hal luar biasa. Dan tentu ini adalah sebuah karamah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Masya Allah. Tapi pernah kejadian juga karomah yang seperti itu terjadi di tahun 70-an, yakni di Aceh.
Tapi kejadiannya bukan di Aceh, walinya dari Aceh, seorang perempuan. Beliau disambut oleh Istana Negara di tahun 70-an, di era Pak Soeharto ya, 70-an. Nah, di situ ada seorang perempuan kebetulan dari keluarga kami. Saya nggak tahu punya keluarga dengan beliau atau enggak. Yang jelas dari namanya dari keluarga kami, yakni Cut namanya, Cut Ponna. Lupa saya namanya. Sebentar Gus, nanti kita putar dulu. Ini ada videonya soalnya. Ini terungkap saat dia berkunjung ke Banjarmasin, saat Kapolda sempat menyusun strategi untuk mengungkap kebohongan itu. Jadi mengaji. Nah, nama beliau itu wali dari Aceh, sangat terkenal sekali di era tahun 70-an. Nama beliau Cut Zahra Ponna. Nah, jadi beliau adalah sindikat penipu yang menyembunyikan tape recorder, karena di waktu itu Gus, tape recorder itu jarang-jarang sebelum ada Walkman. Jarang-jarang gitu. Jadi sampai tahun 70-an itu sampai Perdana Menteri Malaysia percaya, sampai siapa namanya dibawa ke istana. Nah, jadi beberapa pejabat negara itu sampai percaya. Itu heboh di tahun 70-an. Mungkin teman-teman yang belum lahir tahun 70-an harap bersabar ya. Ini saya ceritakan. Kemudian bahkan ada seorang yang kita kenal semua, yakni Buya Hamka. Buya Hamka tidak percaya dengan hal itu. Nah, seorang yang sangat luar biasa begitu. Jadi Cut Zahra Ponna ini terkenal sebagai penipu di masa itu. Nah, dan bahkan menembus istana, saudara. Saya nggak ingin bangsa ini yang sudah lama dibodohi oleh penjajah, kemudian dibodohi lagi sampai sekarang. Karena leluhur kita, para pejuang, para pahlawan, mengusir penjajah dari bumi Nusantara ini untuk memerdekakan kita, memerdekakan anak cucunya, bahkan dari penipuan seperti ini, saudara. Nah, sedangkan yang terjadi di Tarim itu adalah karamah, bukan hanya beritanya di koran, bukan hanya beritanya di televisi, melainkan ditulis, diabadikan di dalam sebuah kitab yang berjudul, silahkan, yang berjudul Manaqib Al-Imam Abi Bakar Al-Adni. Manaqib Al-Imam Abi Bakar Al-Adni. Manaqib ini merupakan biografi. Biografi, betul. Nah, jadi yang menulisnya siapa, maaf Gus? Lupa tadi, Al-Wali Al-Gudud siapa? Syekh Ahmad bin Ali Al-Halabi. Itu dari kalangan habaib enggak? Oh bukan, tapi dari Mukibin. Oh, Mukibin. Naam. Berarti Mukibin itu memang dari dulu sudah nggak punya otak memang ya. Mungkin Mukibin di Indonesia hari ini juga keturunan beliau mungkin. Oh, bisa jadi. Masya Allah. Terkait kejadian itu, Gus, apakah ada yang membantah? Saya temukan tidak ada pembantahan untuk garama yang seperti itu, Bang. Karena jangankan seorang bayi yang masih ada dalam kandungan, satu tiang saja itu bisa meluruskan bacaan seseorang begitu. Jangankan bayi, tiang kalau yang saja itu bisa. Lanjut, Gus. Mohon maaf ya. Mohon maaf kelancangan saya karena ini kan wali yang kita bahas. Antum juga wali. Mungkin anak nggak sopan sama wali. Sama-sama wali, nggak ada gituan, Bang. Ya, magom antum lebih tinggi karena antum merangkap sebagai al-gutu. Oh gitu ya. Oh iya. Oke, yang berikutnya kita akan bentar, jangan di next dulu. Jangan di next dulu. Kita tanya-tanya dulu seputar yang barusan gitu. Nah, jadi kita barusan kan terjemahan kitab gitu. Nah, kita tafsirkan gitu. Jadi ada seorang perempuan dari golongan Ba'lawi, perempuan itu bukan? Oh ya, itu putrinya atau anak perempuannya Umar Al-Muhdar. Al-Imam Umar Al-Muhdar. Oh, Tuhannya Ba'lawi ya. Berhalanya Ba'lawi ya. Umar Muhdar. Yang dimaksud sama si Munib kan, si Munib menantunya si Imam Jabol kan. Betul, yang dibilang Umar Muhdar. Betul. Itu. Ya Umar, biar ringkes. Jadi kalau antum yang belajar ilmu balaghah itu paham, biar ringkes. Kalau menyebut Allah, kalau menyebut ya Rabb itu sangat panjang sekali. Jadi Umar Muhdar.
Umar Mahdhar gitu. Al-Imam Abu Bakar Al-Adani memiliki banyak garamah-garamah yang luar biasa. Allah. Minha di antaranya, lamma hajja wa zara jaddahu alaihi salatu wassalam wajada inda syubakin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an dahaban wa fiddatan. Di mana ketika beliau itu berziarah, ketika haji dan berziarah kepada kakeknya beliau yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajada, maka beliau menemukan di jendela makam Rasulullah itu ada benda yang terbuat dari emas. Dan juga ada yang terbuat dari perak. Fahamala min dzalika dzahab wal fiddah syai'an katsiran ala rukab. Maka beliau itu memboyong emas-emas dan perak-perak yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di sekitaran magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibawa ke kendaraan. Subhanallah. Waqala, beliau mengatakan, jadi kakekku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridu hadzal dhahab wal fiddah. Kakekku itu nggak doyan, nggak mau dengan yang namanya emas, dengan yang namanya perak. Walam yakdir ahadun yukallimuhu fi dzalik. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk berbicara kepada Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus mengenai pengambilan emas dan perak dari magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, subhanallah. Fa arsalu al-khabara ila sultanir Rum. Maka mereka itu mengutus, mengirim informasi, mengirim surat kepada Raja Turki. Rum itu Romawi tapi maksudnya Turki. Fa arsala sab'ata marakib harbiyah li harbil adani. Maka Raja Turki itu mengirim 7 kapal perang untuk memerangi Al-Imam Abu Bakar Al-Adani. Falamma akhbar Al-Adani qala lahu, dan ketika Al-Imam Abu Bakar Al-Adani sudah mendapatkan informasi tadi dan sudah melihat 7 buah kapal perang itu sudah siap-siap untuk meluluh lantakkan Al-Imam Abu Bakar Al-Adani, qala lahum, maka beliau mengatakan kepada mereka semuanya, hatu tasatan fiha ma, ambillah kalian 1 baskom, kemudian penuhilah dengan air, kemudian fatarahaha indahu, kemudian ditempatkanlah ini baskom di depan Habib Al-Imam Abu Bakar Al-Adani. Kemudian idza gad al-marakib bil marsa akhbiruni, ketika kapal-kapal perang itu sudah merapat di pelabuhan, maka beritahulah saya. Fa akhbaruhu bi qurbihinna minal marsa, maka orang-orang memberitahukan kepada Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus, wahai Habib, wahai Imam, wahai Kutub, bahwa kapal-kapal perang sudah hampir sampai ke pelabuhan. Fa akhadha siwakahu min imamatihi, maka beliau itu mengambil siwak beliau yang ditaruh di imamahnya, Pak. Jadi katakanlah ini imamah, kemudian siwaknya itu ditaruh gitu di diselipin begitu ya di imamahnya. Beliau mengambil mengambil siwaknya ini, kemudian wa ghamassahu fil ma'il ladzi fi qasa. Kemudian beliau itu menyelupkan siwaknya ini ke dalam wadah. Bejana. Di dalam wadah, dalam bejana. Dimasukkanlah itu 1 kali siwaknya ke dalam bejana, di dalam air. Wa qala aghraqna markab fulan bin fulan haluh wa maluh wa ghariqa awwalu markab. Setelah beliau menyelupkan ini siwak ke dalam air, maka beliau mengatakan, kami sudah menenggelamkan kapalnya Fulan bin Fulan, sehingga kapal yang pertama tenggelam. Walama qarubatani, oke. Jangan didengar oleh Vladimir Putin Rusia. Mereka hanya menggunakan siwak. Jangan sampai kedengaran sama Houthi.
betul. Betul. Silakan Gus, pelan-pelan aja. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian ini ada kapal yang kedua. Kapal yang kedua datang. Atau kapal yang kedua mendekati wala maqarubatsani minal marsa, kemudian kapal yang kedua ketika mendekati pelabuhan, ghamasa siwakahu, maka beliau menyelupkan siwaknya ke dalam air. Allah aidan gitu juga. Wa qala aghraqna markab fulan bin fulan halahu wa ma lahu faqarik. Kami ini telah menenggelamkan kapal yang kedua yang nahkodanya itu fulan bin fulan. Selesai yang kedua, kemudian berikutnya wa kadzalika, begitu juga dengan kapal yang ketiga, warabi wal khamis, yang keempat, yang kelima, wasadis, dan yang keenam. Itu dengan mencelupkan siwaknya saja ke dalam air, Bang. Waqala, kemudian beliau mengatakan, khallus sabi yarudul khabar. Kalau kapal yang ketujuh, yang terakhir, karena yang enam itu sudah tenggelam semuanya, sisa satu kapal. Udah, untuk kapal yang ketujuh biarkan saja, supaya mereka memberitahukan kepada Raja Turki bahwasanya 6 kapal perang telah ditenggelamkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Adani atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Takbir, saudara. Allah. Jadi penemu pertama anti tank itu bukan Rusia, bukan Amerika, bukan Indonesia, tetapi habaib, saudara. Anti tank. Masya Allah. Jadi kalau saya nanti diperangi sama si Rizik dan juga si Bahar, berarti kalau bawa siwak itu saya nggak bisa sembunyi dimanapun ya. Kapal aja bisa tenggelam, apalagi rumah saya nanti yang hanya notabene terbuat dari kayu. Allah. Betul, Bang. Berbahaya itu. Baik teman semuanya, rahimakumullahu jami'an. Luar biasa teman-teman ya. Dongeng-dongeng khurafat dari kalangan Ba'lawi ternyata sudah mereka bukukan, mereka ceritakan dari zaman ke zaman. Pantesan ya, para kabir Ba'lawi yang ada di Indonesia ini rujukannya kitab-kitab seperti itu, kitab-kitab dongeng. Kemarin yang teriak-teriak, ya ini kan masalahnya simpel katanya, mau percaya atau nggak percaya silahkan ya. Tapi kalau nggak percaya dibilang iblis, mirip iblis. Ya, tapi giliran mereka keluar-keluar menceritakan dongeng seperti ini, merusak akidah, ketika kita kritisi, dibilang memecah belah umat. Ya, ini parah teman-teman ya. Makanya pentingnya kita membekali diri dengan akidah yang lurus, biar tidak dibodohi, ditipu dari khurafat-khurafat dari kalangan Ba'lawi. Bayangkan saja ya, maling di rumahnya Kabib bisa jadi wali. Jadi kalangan mereka masih dalam perut ibu, perut kandungan, dalam perut rahim, mereka bisa mengoreksi bacaan Al-Quran, bisa mengeluarkan emas dari telinga kuda, congeknya bisa jadi emas. Ini semua kedustaan teman-teman ya, kedustaan yang merusak akidah kaum muslimin. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.